Halo, kali ini berjumpa lagi dengan saya di materi manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 1 tentang karakteristik dari manajemen accounting. Kita lanjut. Nah, kita akan bicara terlebih dahulu tentang yang namanya definisi dari manajemen accounting. Definisi dari manajemen accounting adalah suatu proses yang digambarkan atau dideskripsikan dalam bentuk aktivitas-aktivitas, yaitu seperti kepada pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan informasi, analisa, dan pelaporan yang diproses untuk menghasilkan keluaran atau output yang tujuannya untuk memenuhi dari suatu perkembangan dari sistem. Ya, jadi berikut ini adalah tentang dari definisi manajemen accounting. Jadi manajemen accounting itu adalah suatu gambaran dari aktivitas yang bisa meliputi, yaitu ada pengumpulan data, penyimpanan data, kemudian informasi kelolaan data, kemudian kita melakukan analisa data serta hasil pelaporannya yang telah kita proses. Kemudian tujuannya adalah menghasilkan sesuatu yang berguna untuk memenuhi dari tujuan sistem yang sudah ada. Itulah dari manajemen accounting. Jadi pada dasarnya manajemen accounting itu adalah sesuatu yang dianggap perlu dipikirkan secara logika, secara realistis, ya. Bagaimana kita melaksanakan sesuatu, menguji sesuatu, menyelesaikan permasalahan yang ada, ya. Itu merupakan bagian dari manajemen accounting itu sendiri, ya. Nah, kita akan masuk ke yang namanya manajemen proses. Nah, dalam suatu proses manajemen itu kita fokus kepada 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah planning, ya. Namanya suatu adalah planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan. Kita perlu menggambarkan terlebih dahulu apa yang ingin kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita gerakkan itu berdasarkan gambaran yang sudah ada, yaitu meliputi tentang bagaimana kita mengatur tujuan kita, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi metode cara kita, ya, untuk melaksanakan tujuan tersebut. Jadi segala sesuatu kita ketika kita ingin memproses sesuatu, kita ingin menjalankan sesuatu, harus ada gambaran bahwa apa yang akan ingin kita kerjakan. Kedua, controlling. Bicara tentang kontrol, ya, kenapa Pak kok tidak dari planning, tidak organization, dan langsung kok tiba-tiba langsung ke controlling, ya? Kadang-kadang di dalam manajemen accounting kita tidak berfokus kepada bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya, ya, karena itu sudah semua tergambarkan di dalam planning, ya. Setelah kita memiliki gambaran tentang sesuatu, ya, kita wajib melakukan kontrol. Artinya kita akan melihat atau mengawasi, ya, bagaimana gambaran itu yang sudah dibuat itu bagaimana ingin dilaksanakan. Ketika melihat ada permasalahan, kemudian kita akan melakukan perbaikan, ya. Jadi di sini kamu menjadi sebuah penggerak. Selain menjadi seorang penggerak, kamu menjadi seorang pemonitor, ya. Melihat apa yang telah kamu gerakkan itu, apa yang telah kamu gambar, mana apa yang kamu gerakkan, semuanya dikontrol, ya. Meliputi tentang aktivitas dari bentuk manajerial untuk mengawasi implementasi rencana dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah decision making. Nah,
decision making itu adalah kita membutuhkan solusi, ya. Jadi di mana-mana ketika kita sudah memiliki gambaran, ya, kita sudah kontrol, sudah memonitor, tetapi selalu saja akan ada yang namanya timbul, yaitu permasalahan. Nah, cara untuk mengatasinya kita membutuhkan yang namanya sebuah solusi, ya. Jadi ketika ada risk, kita melakukan problem solving supaya permasalahan yang timbul akan selesai. Setidaknya masalah menjadi suatu kategori yang bersifat minimal, ya. Jadi di dalam decision making itu terlibat proses pemilihan solusi dari berbagai alternatif, ya. Inilah bagian dari manajemen proses. Nah, selain tiga ini, manajemen proses juga membutuhkan yang namanya sebuah feedback, ya, umpan balik. Nah, feedback ini adalah suatu informasi yang kita dapat pergunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang akan kita lakukan atau yang sedang dilakukan dalam menjalankan gambaran atau rencana yang sudah dibangun, ya. Jadi umpan balik ini merupakan suatu pencapaian dari pemenuhan kontrol dari aktivitas suatu proses dari manajemen, ya. Jadi feedback juga kita butuhkan untuk memperkokoh terhadap manajemen proses itu sendiri, ya. Baik, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan antara financial accounting dan manajemen accounting. Nah, saya yakin kamu sudah melihat financial accounting itu lebih banyak terlihat pada pelajaran di pengantar akuntansi maupun ada di akuntansi biaya juga itu sudah disampaikan, ya. Kali ini saya akan mengulas ulang apa sih yang menjadi perbedaan antara financial accounting dan manajemen accounting itu sendiri. Nah, untuk pengguna utama dari financial accounting itu ada tujuannya adalah eksternal atau pihak luar. Sedangkan manajemen accounting fokusnya adalah penggunanya adalah bagian internal, yaitu mencakup kepada seluruh manajemen, ya, direksi, komisaris yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian untuk dasar penyusunan, financial accounting itu menggunakan dasar hukum yaitu PSAK, IFRS atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang berbasis pada IFRS atau International Financial Reporting Standard yang berbasis di United Kingdom, ya, PSAK, IFRS. Kemudian untuk manajemen accounting itu fokusnya adalah memperbandingkan antara biaya dengan manfaat yang biaya yang kita keluarkan dengan manfaat yang kita peroleh serta dengan teori dari keputusan manajemen. Kemudian objek yang diukur dan yang dikomunikasikan untuk financial accounting adalah berbicara tentang kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan kalau di dalam manajemen accounting, objek yang diukur yang dikomunikasikan itu adalah bagaimana bentuk dari sebuah prestasi para manajer pada berbagai tingkatan organisasi. Yang dimaksud di si para manajer ini adalah misalkan contoh adalah kondisi staff, kondisi supervisor, kondisi manajer, dan kondisi direksi, ya. Nah, bicara tentang orientasi laporan untuk financial accounting itu berbicara pada masa lalu, penilaian historis terhadap kemampuan ekonomi dari suatu masa yang lampau. Sedangkan untuk orientasi laporan manajemen accounting itu berbicara tentang future atau masa depan. Kita berbicara dengan prediksi dengan pertimbangan dari faktor ekonomi dan faktor-faktor lainnya, ya. Kemudian bentuk laporan dari financial accounting itu adalah ringkas dan berhubungan secara keseluruhan, ya,
Sedangkan bentuk laporan dari manajemen accounting itu biasanya terperinci kepada setiap dari kegiatan, setiap dari divisi, dan setiap dari yang lain-lainnya. Kemudian, isi laporan financial accounting itu adalah laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan isi laporan dari manajemen accounting itu adalah anggaran, laporan biaya, laporan prestasi, dan laporan analisa khusus, ya. Jadi kalau kita sudah lihat bagian dari financial dan manajemen accounting ini, kalau financial accounting ini baku, ya, sudah ada dasar hukum. Sedangkan manajemen accounting itu tidak baku, menggunakan logika berpikir yang ada di setiap orang. Tingkat presisi untuk financial accountingnya adalah presisinya lebih tinggi, sedangkan manajemen accounting itu presisinya lebih rendah, ya, cuman dia lebih berfokus kepada sifat yang waktunya adalah on time. Sedangkan untuk sifat mandatori, kalau financial accounting itu wajib karena berdasarkan dengan hukum, ya. Sedangkan kalau manajemen accounting itu sifatnya tidak wajib tapi disesuaikan dengan manfaat yang dibutuhkan. Inilah perbandingan antara financial accounting dengan manajemen accounting. Nah, bicara persamaan, ya, tadi kita udah bicara perbedaan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang persamaan dari financial accounting dan manajemen accounting. Salah satu persamaan financial accounting dan manajemen accounting itu adalah, pertama itu adalah menggunakan prinsip pengukuran yang relevan, yaitu prinsip pengukuran yang sesuai. Misalkan pendapatan dengan biaya. Kemudian menggunakan informasi yang sama sebagai bahan untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Jadi ada dua persamaan dari financial accounting dengan manajemen accounting. Baik, kita akan masuk ke yang namanya peran dari manajemen accounting. Kita akan berbicara terhadap tipe akuntansi atau accounting type. Nah, yang pertama adalah score keeping atau pencatat skor. Nah, di dalam peran manajemen accounting yang untuk score keeping ini adalah kita berfokus, ya, mencatat seluruh bagian-bagian yang muncul, ya, yang muncul pada data, misalkan dalam laporan keuangan, ya, kita mencatat elemen-elemen yang sifatnya penting, ya. Nah, kalau bicara elemen yang penting, Pak, semua elemen di dalam laporan keuangan itu penting, betul. Semua di dalam elemen di dalam laporan keuangan itu penting. Namun, yang menjadi prioritas penting itu yang mana pasti ada, ya. Jadi kali ini kita akan berbicara kepada tingkat dari kebutuhan apa sih yang ingin kita cari gitu. Ketika kita ingin mencari sesuatu, misalkan contoh, kita membutuhkan, misalkan di dalam laporan keuangan kita pengen menghitung rasio ROE. Kalau kita melihat rumus dari ROE, maka kita akan lihat bahwa rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Ketika kita sudah mengetahui rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan modal sendiri, tidak mungkin kita berfokus pada yang namanya total aset toh. Tidak mungkin kita yang berfokus dengan total hutang toh. Kita juga tidak berfokus pada total penjualan toh. Karena itu tidak kita butuhkan untuk saat ini, ya. Yang kita saat ini butuhkan adalah ingin melihat rasio ROE itu berapa, dilihat dari perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Berarti kita akan melihat dong berapa laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dan berapa modal bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Maka akan diketahuilah nilai ROE tersebut. Sama halnya dengan score keeping ini, ya. Semua di dalam elemen laporan keuangan itu penting. Namun kita tidak akan mencatat semuanya. Kita akan mencatat apa yang merasa dibutuhkan, ya. Itulah pencatatan skor. Kemudian berikutnya adalah attention directing atau penarik perhatian dari manajemen. Nah, untuk menarik perhatian dari manajemen ini,
ketika kita sudah membukukan atau mencatat skor yang sudah kita keep ini, ya, pasti ada sesuatu yang dapat menarik perhatian dari manajemen atau attention directing. Contoh sederhana, misalkan ternyata kita melihat ada sebuah biaya di mana ada tulis biaya bahan bakar minyak sebesar 1 miliar. Kalau kita memperhatikan benar-benar, ya, apakah 1 miliar ini besar atau 1 miliar ini kecil? Ya, bisa dilihat dari itu, ya. Jadi ketika kita memeriksa laporan yang sudah di keep skornya, ternyata kita melihat ada biaya bahan bakar sebesar 1 miliar, dan kita akan melihat, oh, ini besar atau ini kecil gitu. Jika ini besar, kelihatan tidak masuk akal, kelihatan tidak rasional atau tidak realistis, maka ini akan dipermasalahkan, ya, permasalahkan, karena melihat sesuatu angka yang sifatnya agak ganjil, agak membingungkan, ya. Kemudian muncullah yang namanya problem solving, adanya penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Dari biaya bahan bakar sebesar 1 miliar ini kemudian ditelaah kembali, apakah memang segitu angka realnya atau ada sesuatu yang dimanipulasi. Kemudian jika ternyata terdapat ada sesuatu yang dimanipulasi, maka kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itulah problem solving. Jadi begitulah peran dari manajemen accounting untuk accounting type di sini, ya. Ada 3 hal, yaitu ada scorekeeping, attention directing, dan problem solving. Sudah saya jabarkan dalam contoh seperti yang sudah saya jelaskan. Next. Nah, sekali ini kita akan bicara tentang information type. Nah, untuk information type di dalam peran manajemen accounting itu, informasi itu dibagi menjadi 2, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Sudah ingat kuantitatif, kualitatif? Tahu ya? Kuantitatif itu data berupa angka, kualitatif itu data berupa fakta atau opini, ya, yang bersifat bukan angka. Kali ini kita akan fokus pada data yang bersifat angka, yaitu kuantitatif, ya. Kuantitatif itu terdiri dari data operasi, data akuntansi keuangan, dan data akuntansi manajemen. Kemudian di dalam data akuntansi manajemen terbagi menjadi 3. Ada informasi akuntansi penuh, ada informasi akuntansi diferensial, dan ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Untuk ketiga ini akan dijelaskan per masing-masing bab. Untuk akuntansi penuh di bab 2, akuntansi diferensial bab 3, dan akuntansi pertanggungjawaban bab 4. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. Nah, dalam informasi akuntansi manajemen, ya, yang menjadi bagian dari informasi akuntansi penuh itu adalah objek informasi secara keseluruhan. Sedangkan yang menjadi informasi dari akuntansi diferensial itu adalah merupakan alternatif yang dipilih. Untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban itu adalah wewenang dari manajer. Jadi objek informasi yang telah kita kumpulkan, ya, kemudian alternatif yang kita akan pilih, kemudian wewenang dari manajer. Inilah pembagian dari peran manajemen accounting untuk information type. Nah, kali ini kita akan bicara tentang manfaat dari manajemen accounting, ya. Nah, tipe informasi akuntansi manajemen ada 3, ada akuntansi penuh, diferensial, dan pertanggungjawaban. Untuk akuntansi penuh, manfaatnya untuk informasi masa lalu yaitu adalah pelaporan informasi keuangan, kemampuan untuk menghasilkan laba, dan penentuan harga jual dalam cost type kontrak, ya. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab berikutnya.
Kemudian manfaat untuk informasi yang masa akan datang untuk akuntansi penuh itu adalah penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual berdasarkan peraturan dari pemerintah. Untuk akuntansi diferensial, manfaat masa lalunya tidak ada, tapi untuk manfaat masa datangnya adalah kita fokus pada pengambilan keputusan pemilihan alternatif, baik itu sifatnya jangka pendek maupun sifatnya jangka panjang. Sedangkan untuk manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban di informasi masa lalu itu ada penilaian kinerja manajer dan motivasi manajer. Sedangkan untuk masa yang akan datang kita fokus yang namanya penyusunan anggaran. Oke, berikutnya tren yang mempengaruhi dari manajemen accounting. Nah, manajemen accounting itu dipengaruhi oleh beberapa tren. Itu yang pertama adalah sebagai berikut. Itu ada pertama adalah kemampuan dari kemajuan teknologi dan informasi. Nah, seperti sekarang pandemi COVID-19 saat ini ya, yang mengharuskan kita itu tidak bisa melakukan interaksi tatap muka. Karena kalau kita melakukan interaksi tatap muka, ada indikasi bahwa kita bisa tertular dari virus COVID-19 ini. Nah, dengan kemampuan kemajuan teknologi informasi ini, maka bisalah kita belajar secara online. Artinya, tidak perlu tatap muka secara langsung, bisa tatap muka secara online. Bisa lewat fitur Google Meet atau Google yang kemudian media Google Classroom, kemudian bisa via Zoom, bahkan via YouTube sekalipun ya. Ini menandakan bahwa kemajuan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi sekali untuk segala lini, bahkan termasuk dengan manajemen accounting itu sendiri. Nah, yang kedua adalah implementasi just-in-time manufacturing. Nah, just-in-time manufacturing ini adalah proses produksi yang bersifat saat ini juga, sehingga tidak membutuhkan yang namanya persediaan ya. Implementasi just in time. Jadi just in time di sini kita fokus buat barang, proses barang jadi langsung jual tanpa stok di gudang ya. Ini juga salah satu tren yang mempengaruhi manajemen accounting. Pak, apakah just in time manufacturing ini ada di perusahaan Indonesia? Ini ada. Saya pikir ada, tapi tidak banyak, sulit dicari, terutama jarang ya, karena mencari sesuatu yang sifatnya langsung itu tidak perlu menyediakan persediaan di dalam gudang itu agak sulit ya, karena ada faktor lain yang berbicara terhadap yang namanya kelangkaan ya. Kelangkaan, kalau terjadi ada kelangkaan suatu barang, maka hal ini agak sulit untuk dipenuhi ya. Makanya, tapi ada kok, kalau saya pikir itu just in time manufacturing itu ada di perusahaan di Indonesia ini, ada yang memproduksi secara demikian. Cuman saya harus mencari mereview perusahaan apa itu yang ada, tapi kebanyakan hampir sebagian besar itu mereka menyediakan persediaan karena mereka takut yang namanya kelangkaan barang itu terjadi. Kalau kelangkaan barang itu terjadi, waduh, kalau tidak ada barang komplementari itu agak susah untuk melakukan implementasi ini ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatnya tuntutan mutu. Nah, tuntutan mutu juga saat ini dituntut setinggi-tingginya karena kebanyakan barang itu banyak sekali terjun di pasaran, tapi kualitasnya itu dipertanyakan ya. Bahkan banyak orang berprinsip kalau bisa mencari barang itu yang bagus, tahan lama, jadi tidak perlu ganti-ganti gitu ya. Jadi tuntutan mutu ini masih menjadi bagian di dalam tren yang mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk serta semakin pendeknya daur hidup produk. Nah,
meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk itu, kalau kita bicara diversifikasi, saat ini banyak sekali orang yang tidak terjun ke dalam satu bisnis yang sama saja. Mereka mempunyai banyak cabang bisnis biasanya, ya. Jadi diversifikasinya adalah pembagian bisnisnya itu nampak, ya. Kemudian bicara tentang kompleksitas produk juga saat ini semakin banyak. Contoh seperti perusahaan pengembang handphone, hampir setiap bulan selalu ada merek handphone terbaru setiap bulan, ya. Dulu kalau kita bicara dulu masih zaman saya masih handphone itu belum terlalu tenar, itu kompleksitas produk terhadap handphone itu tidak tinggi. Kalau saat ini itu tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Bahkan setiap 1 bulan saya lihat sudah bisa ada merek handphone yang baru. Nah, karena akibat dari kompleksitas produk yang tinggi inilah, maka daur hidup produk juga menurun, ya. Suatu HP telat sebulan aja sudah ada yang mode baru. HP yang kita punya pun bisa menjadi jadul atau istilahnya ketinggalan zaman. Apalagi seperti sekarang sudah ada yang dikenalkan 5G, ya. 5G cuma belum terkenal ke seluruh publik karena ini masih rare, ya. Itu sudah ada 5G. HP saya saja masih 4G. Saya dengar sudah ada 5G. 5G itu akan secanggih apa gitu, ya. Jadi semakin tinggi kompleksitas produk, maka daur hidup produk juga akan menurun. Kemudian diperkenalkannya computer integrated manufacturing. Nah, di dalam computer integrated manufacturing dulu kalau proses manufaktur itu kebanyakan mereka itu manual, bahkan mesin absensi, bahkan pakai mesin ceklok. Yang pakai ceklok itu masukin kartu, cek, jamnya sudah tertera. Tapi kalau sekarang sudah proses manufaktur itu sudah menggunakan komputer yang sudah terintegrasi. Artinya komputer yang terintegrasi ini antara bagian lini pembelian bahkan ke lini gudang dan lini penjualan itu mempunyai satu koneksi yang sama saat ini. Jadi apa yang diproses di pembelian, apa yang diproses di gudang itu bisa dilihat oleh SPV-nya masing-masing, ya. Ini salah satu tren yang mempengaruhi dari manajemen accounting. Oke, yang terakhir, respon manajemen accounting terhadap dari kebutuhan manajemen. Nah, yang pertama adalah pembebasan manajemen accounting dari dominasi financial accounting. Dulu financial accounting itu memiliki banyak cabang, salah satunya manajemen accounting. Tapi untuk saat ini manajemen accounting sudah berdiri sendiri. Kenapa? Karena sistemnya yang memang sedikit bertentangan dibandingkan dengan financial accounting. Financial accounting itu jelas karena memiliki dasar hukum, yaitu PSAK, IFRS. Jadi sudah ada panduannya seperti itu. Tapi kalau manajemen accounting, panduannya itu berdasarkan dari pemikiran kita sendiri. Bagaimana kita merencanakan sesuatu, melakukan monitoring dan melakukan problem solving itu ketika terjadi masalah. Jadi tidak ada kaitannya dengan PSAK dari IFRS itu. Maka ini menjadi pemikiran dari masing-masing seorang manajemen dalam memikirkan hal ini. Jadi hal ini sudah terbebas. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan teknologi dan informasi untuk rekayasa informasi biaya produk lebih cermat, ya. Jadi adanya pemanfaatan dari teknologi dan informasi ini, jadi kita bisa melakukan rekayasa. Jadi bukan rekayasa dalam tujuan yang ini, ya, tujuan yang jelek, ya, artinya mengada-ngada, bukan. Yang dimaksud dengan rekayasa informasi biaya produk secara cermat ini, yang dimaksud dengan rekayasa ini kita melakukan pembangunan biaya-biaya apa saja yang sudah dibangun itu lewat sistem, ya. Jadi dengan kalau kita punya laptop, ya, kita punya aplikasinya, kita bisa bangun namanya
biaya-biaya itu langsung tersistem gitu. Jadi kita sudah bisa mendapatkan modalnya berapa hanya dengan menginput saja gitu. Itu yang dimaksud dengan rekayasa di sini. Rekayasa di sini bukan termasuk bual-bual ya, atau yang termasuk bohong-bohong atau sesuatu yang dibuat-buat, bukan. Rekayasa informasi biaya di sini adalah kita mencoba membangun struktur dari biaya tersebut menggunakan computer integrated ya, computer integrated basic system gitu. Jadi kita akan membangun bagaimana proses membuat mebel. Misalkan kita membangun sebuah mebel, kita bisa melakukan perhitungan secara kalkulasi lewat komputer. Akan ketahuan, oh modalnya untuk membangun sebuah meja harganya sekian gitu. Bahkan tanpa harus tanpa harus diproduksi terlebih dahulu, kita sudah tahu biayanya berapa gitu. Sudah ada gambaran, oh biaya kisarannya akan terjadi pada angka sekian dan sampai sekian gitu. Jadi sudah ada kalkulatnya gitu. Jadi kita tidak harus nunggu, oh kita mau produksi dulu ya, kita perlu paku berapa, kita perlu kayu berapa segala macam. Oh baru ketahuan ini bonbonnya ya dikumpulin, oh bonbonnya, oh ternyata harganya sekian baru kita jumlahkan, oh ternyata modelnya sekian. Enggak gitu sekarang ya. Itu model dulu memang seperti itu. Tapi kalau model sekarang tanpa harus diproduksi dulu, kita sudah bisa tahu biaya modalnya berapa gitu ya. Ini yang dimaksud dengan poin 2 itu. Kemudian yang ketiga, penerapan prinsip activity based costing atau ABC. Nah, untuk ABC di sini, activity based costing itu adalah pembentukan biaya berdasarkan dari aktivitas-aktivitas yang kita gunakan. Nah, untuk detailnya seperti apa nanti akan saya jelaskan di dalam contoh soal hitungan, tapi nanti di bab selanjutnya ya. Karena ABC ini sangat terkenal sekali, terutama yang sistemnya itu adalah untuk memproduksi sesuatu yang orang pikir, oh perhitungan ini sesuatu yang bukan gampang, tapi dengan ABC yang sesuatu yang susah itu bisa kita terapkan. Contoh ya, nanti di contohnya nanti akan disampaikan pada contoh soal, nanti saya akan sampaikan di bab selanjutnya. Oke. Penciptaan target costing dengan market driven strategy. Oke. Sekarang terkenal dengan yang namanya market driven strategy. Itu adalah suatu pasar yang sifatnya berjalan gitu ya. Pak, pasar itu di tempat pasar Pelamboyan tuh tak jalan-jalan kok gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimasukkan dengan market driven strategy ini, kalau pasar tetap ada, kayak contoh kayak pasar Pelamboyan ada, pasar Kemuning ada, pasar Teratai ada gitu. Tapi bukan pasar itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan market driven strategy ini adalah pasar yang sifatnya virtual ya, yang membuat konsumen itu terasa dikejar gitu. Seperti apa, Pak? Misal contoh, kalau seorang konsumen membutuhkan sesuatu, dia tidak harus lagi ke pasar. Dia harus cari sebuah tempat virtual, sudah langsung dapat. Yang dilakukan saat ini seperti kayak Tokopedia, Shopee, kemudian online shop yang biasa ada di Facebook dan segala macam yang terkenal sebagai yang namanya marketplace ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu salah satu penerapan dari market driven strategy ini. Artinya pasar dibuka secara virtual, secara lebih luas. Kita sebagai konsumen tidak perlu repot-repot harus pergi ke supermarket, harus pergi ke sini, harus pergi ke toko baju, ke butik dan segala macam. Nggak perlu. Kita cukup pesan dari satu tempat, nanti dia bisa mengantarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah salah satu pembentukan dari market driven strategy yang biasa dilakukan oleh Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan segala macam. Nah, itu dia ya. Jadi nanti penciptaan target dari biaya itu nanti akan dilakukan oleh pihak dari Shopee ini, dari Tokopedia ini gitu. Bagaimana mereka meraup keuntungan dari hal itu gitu. Ini salah satu penciptaan target costing itu ya, seperti contoh yang seperti saya sampaikan tadi.
Nah, penyajian informasi product life cycle cost dengan strategi cost analysis. Nah, untuk strategi cost analysis ini berbicara tentang bagaimana suatu penggambaran ya, penggambaran produk life cycle cost, biaya daur hidup produk ya, biaya daur hidup produk. Ini biasanya muncul kalau ada yang kita kenal dengan rapat direksi atau rapat manajemen, rapat dari bagian yang marketing ya, tim marketing. Ini biasa ada karena kita bicara tentang statistik, penggambaran bagaimana suatu bentuk daya tahan memproses produk itu seperti apa. Ini biasanya terjadi di marketing sama bagian pengembangan produk ya. Bagian marketing mereka kan fokusnya jual produk, maka juga perlu grafik ini untuk melihat seberapa mampu produk mereka mampu pasarkan ke publik. Sama bagian dalam hal untuk pengembangan produk itu ada grafiknya, pertumbuhannya berapa, peningkatannya sampai maksimal berapa, penurunannya berapa gitu. Dia ada gambar statistik seperti gambar grafik gitu. Nah, ini juga kita butuhkan karena kita butuh seberapa lama barang ini mampu dijual di pasaran ketika sampai menjadi tidak laku sama sekali gitu. Karena pengembangan produk itu perlu inovasi, mereka juga perlu memikirkan apa yang menjadi kelemahan di dalam produk mereka yang lama, dan mereka juga perlu menjawab apa yang menjadi kebutuhan publik saat ini ya. Baik, oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan dari bab 1 untuk karakteristik dari manajemen accounting ya. Jikalau ada yang kurang jelas, seperti biasa kita bisa diskusikan lebih lanjut via Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya.